Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa syukuri nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Di zaman akhir zamannya sudah terbalik. Memang zamannya semakin maju, pemikirannya manusianya semakin realitas. Akan tetapi dalam memahami agamanya semakin kritis, semakin menjauh dari jalan yang lurus. Memang secara akademik, pendidikannya mungkin semakin maju dalam hal urusan syariatnya, akan tetapi dalam hal akidah atau dalam hal tauhidnya bertambah mundur menjauh dari yang diajarkan oleh para nabinya. Tidak mereka rasakan, bahkan mereka malah merasa yang paling benar, dan golongan yang selain golongannya mereka anggap sesat semuanya. Dan itu faktanya. Dasarnya agama tidak dikenali lagi, bahkan dalam memahami agamanya mereka sudah terbalik dan dibaliknya. Ilmu makrifat yang seharusnya sebagai pondasinya agama malah dianggap sebagai ilmu tertinggi. Ilmu makrifat yang seharusnya dipahami dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan memahami ayat ketuhanan secara keseluruhan dari ayat yang ada pada kitab suci Al-Quran. Banyak dari golongan mereka yang mengingkari atau meninggalkan sisi ayat ketuhanan yang lain. Contohnya yang iman ayat Allah bersemayam di atas ars saja dalam memahami Tuhannya. Mereka ingkar ayat Allah lebih dekat dari urat nadi. Juga yang sebaliknya, keduanya sama disebut sebagai bertauhid bermata sebelah, atau yang sering kami gambarkan sebagai dajjal bermata sebelah, dan menjadi ahli fitnah berjamaah di akhir zaman ini. Bahkan dari mereka ada yang bilang makrifat bukan ajarannya dari Nabi. Orang yang tidak makrifat berarti sama dengan buta. Orang yang buta beragamanya akan membabi buta. Beragama kalau tanpa didasari ilmunya agama, tentu amal ibadahnya sia-sia. Faktanya orang yang bilang makrifat tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, berarti mereka tidak tahu arti dari kata makrifat tersebut. Makrifat yang artinya tahu mengetahui dapat dikembangkan, paham memahami, dan mungkin masih ada kalimah yang lainnya yang sama dengan kalimah tahu mengetahuinya. Begitu juga manusia dilahirkan ke muka bumi ini pasti dibekali ma'rifat sebagai dasarnya hidup dan kehidupan ini. Semua manusia yang dilahirkan secara normal pasti dalam dilahirkan ke muka bumi ini yang terdengar dari bayi yang baru dilahirkan. Tentu tangisannya bayi, yang berarti ibunya tahu mengetahui adanya suara tangisannya bayi dengan inderanya telinganya. Maksudnya semua manusia yang mempunyai indera kelima, dan bila semua berfungsi dengan normal, kelima indera tersebut dapat ma'rifat ke apa yang mestinya dapat dimakrifati oleh panca inderanya masing-masing yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Panca indera tersebut bahkan di awal kehidupannya, ruhnya atau rohaninya telah ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ma'rifat ke zatnya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan menyatakan hanya Dia yang berhak dituhankannya.
dan agar dipraktekkan atau agar dilaksanakan di kehidupan ini agar sampai akhir hayatnya tetap iman Islam. Dalam kurung agar di jalan yang lurus seperti mereka yang ditunjuki jalan yang lurus. Bukan seperti mereka yang akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini kita diwajibkan membacanya paling sedikit 17 kali dalam sehari. Makrifat bukan ilmu tertinggi, makrifat ilmu dasarnya apapun. Manusia diwajibkan belajar dari mulai dilahirkan sampai akhir hayatnya. Tujuannya belajar itu agar makrifat dengan apa yang dipelajarinya atau agar tahu mengetahui dengan yang dipelajarinya. Orang yang memahami ilmu makrifat, ilmu tertinggi itu salah kaprah. Dan banyak dari mereka merasa telah makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau lagi melakukan syariat sholat 5 waktu lagi. Orang yang demikian ini yang mereka makrifatinya pasti salah dan error dalam memahami kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Tidak dapat membedakan yang menolong dengan yang ditolong, dipahami sama dan di atas. Sudah kami sebut makrifat buta akan membabi buta. Makrifat dasarnya hidup, kehidupan dan dasarnya agama. Kita makan saja wajib tahu, mengetahui apa yang dapat dimakannya, mana yang seharusnya jangan sampai kita makannya. Begitu juga kita mencari kerjaan juga wajib paham, memahami dengan apa yang akan kita kerjakan. Intinya orang buta matanya tidak mungkin akan mendapatkan kerjaan yang ada hubungannya dengan mata. Contohnya yang berhubungan dengan komputer. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.